Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2B Praktikum Farmasi Fisika akan melakukan praktikum dengan judul Sifat-sifat koloid. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, di mana anggotanya yaitu saya sendiri Ilma Inayatul Husna dengan NIM E00190066 dan teman saya Muhammad Elvani Tasya dengan NIM E00190074. Saya Erlinda Agustin Putri dengan NIM E00190061. Saya Ismail Surur dengan nomor NIM E00190068. Kali ini adalah mahasiswa dapat mengenal gambaran mengenai sifat-sifat koloidal dan mengenal penggolongan larutan koloidal. Yaitu dasar teori yang pertama, definisi koloid. Koloid adalah sistem terdispersi. Sistem dispersi atau sistem sebaran adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain. Zat yang terbagi atau diperdesikan disebut sebagai fase terdispersi. Dispersi halus atau koloid merupakan sistem dua fase yang ketercampurannya berada di antara homogen dan heterogen, agak keruh serta memiliki diameter partikel 10⁻⁷. Koloid adalah dispersi partikel kecil dari satu bahan di lain yang tidak menetap di bawah gravitasi. Dalam konteks ini, kecil berarti dimensi yang setidaknya lebih kecil dari 500 sekitar panjang gelombang cahaya tampak. Banyak koloid merupakan suspensi nanopartikel. Partikel berdiameter di atas sekitar 100 nanometer. Secara umum, partikel koloid terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop optik biasa. Mereka melewati sebagian besar kertas saring, tetapi bisa saja terdeteksi oleh hamburan cahaya sedimentasi. Untuk yang kedua yaitu sistem dispersi. Sistem terdispersi terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase terdispers, terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium terdispersi. Bahan-bahan terdispers bisa mempunyai jangkauan ukuran dari partikel-partikel berdimensi atom dan molekul sampai partikel-partikel yang ukurannya diukur dalam milimeter. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk penggolongan sistem dispers adalah berdasarkan garis tengah partikel rata-rata dari bahan terdispers. Umumnya dibuat 3 golongan, yaitu dispersi molekuler, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari kelompok suspensi, koloid, dan larutan. Perbedaan yang pertama yaitu ukuran partikel. Pada suspensi lebih dari 100 nanometer, untuk koloid 1-100 nanometer, dan untuk larutan kurang dari 100 nanometer. Pada penampilan fisik, pada suspensi keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Untuk koloid keruh bening, partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Dan untuk larutan bening, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Untuk kestabilan, jika atau didiamkan, pada larutan mudah terpisah atau mengendap. Pada koloid, sukar terpisah atau relatif stabil, dan untuk suspensi tidak terpisah atau sangat stabil. Dan untuk cara pemisahan, pada larutan menggunakan filtrasi atau penyaringan. Untuk koloid tidak dapat disaring, dan untuk suspensi tidak dapat disaring. Untuk selanjutnya yang ketiga, klasifikasi koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Sistem dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat padat, cair, atau gas ke dalam medium pendispersi dalam fase padat, cair, dan gas. Gas yang terdispersi dalam gas tidak akan menghasilkan koloid.
Sistem koloid diberi nama berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Untuk fase terdispersi padat, medium pendispersinya padat, jenis koloidnya ada sol padat, emulsi padat, dan buih padat. Contohnya mutiara, kaca warna, keju, mentega, batu apung, dan kerupuk. Pada fase dispersi padat cair gas, medium pendispersinya cair. Untuk jenis koloidnya ada sol, emulsi, dan buih. Untuk contohnya ada pati dalam air, cat, tinta, susu, mayonaise, santan, krim, dan pasta. Untuk fase terdispersi padat dan cair, medium pendispersinya gas. Jenis koloidnya aerosol padat dan aerosol cair. Contohnya debu, asap, awan, dan kabut. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Jadi koloid ini memiliki beberapa sifat-sifat, diantaranya yaitu yang pertama ada gerak Brown, yang kedua ada efek Tyndall, yang ketiga ada adsorpsi, yang keempat ada elektroforesis, dan yang kelima yaitu koagulasi. Untuk penjelasan masing-masing dari kelima sifat tersebut yaitu untuk gerak Brown sendiri merupakan gerak partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. Nah, semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat juga gerak Brown-nya. Begitupun sebaliknya. Gerak Brown terjadi akibat adanya tumbukan partikel terdispersinya dengan pendispersi. Dengan adanya gerak Brown mengakibatkan koloid relatif stabil. Selanjutnya yaitu mengenai efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek Tyndall yang sering dilihat dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari yaitu warna biru pada langit, sorot lampu mobil di udara yang berkabut, dan sinar matahari di celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut, dan banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai adsorpsi. Jadi adsorpsi merupakan penyerapan ion-ion yang bermuatan di permukaan partikel koloid. Jika partikel koloid menyerap ion bermuatan, kemudian ion-ion tersebut menempel pada permukaannya, partikel koloid tersebut menjadi bermuatan. Sedangkan jika proses penyerapannya sampai ke dalam atau di bawah permukaan disebut adsorpsi. Selanjutnya yaitu elektroforesis. Jadi, elektroforesis merupakan proses migrasi atau perpindahan molekul bermuatan dalam medium yang dialiri listrik. Nah, prinsip dasar elektroforesis adalah molekul dan partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode yang memiliki muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Untuk sifat yang terakhir dari koloid yaitu koagulasi. Jadi, koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel-partikel koloid. Proses koloid terjadi karena tidak stabilnya sistem koloid. Sistem koloid disebut stabil atau koloid stabil jika sistem koagulasi bermuatan negatif dan positif. Jika sistem koloid dinetralkan muatannya, maka sistem koloid tidak terregulasi sehingga terjadi koagulasi. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik maupun kimia. Untuk secara fisiknya yaitu seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Sedangkan proses koagulasi yang terjadi secara kimia yaitu seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan koloid di bidang farmasi. Jadi, dalam dunia farmasetis, koloid memiliki berbagai macam manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu sebagai bahan kosmetik, yang kedua ada penerapan dalam bidang industri, dan yang ketiga ada dalam bidang kesehatan. Untuk penerapan koloid sebagai bahan kosmetik, di sini terdapat sangat banyak jenisnya. Akan tetapi, pada prinsipnya, hampir sama 90% dari bahan itu dibuat dari koloid. Hal itu disebabkan sifat koloid yang mudah menyerap pewangi, pewarna, lembut, mudah dibersihkan, dan tidak merusak kulit, sekaligus mengandung dua macam bahan yang tidak dapat saling larut. Selanjutnya, dalam bidang industri, koloid berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan minyak ikan, penisilin untuk suntikan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan,
Koloid dimanfaatkan dalam proses dialisis, yaitu cuci darah bagi pasien yang menderita gagal ginjal. Yaitu teknik pemisahan koloid. Yang pertama yaitu dialisis. Dialisis merupakan pemisahan koloid dari ion-ion dengan cara difusi melalui membran semipermeabel. Kedua yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang ketiga yaitu ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi adalah membran yang menghilangkan terlarut-larut non-ionik. Bahan organik biasanya dinilai dari cut-off berat molekul. Maksimal berat molekul dari senyawa yang akan melewati membran pori-pori ke dalam aliran permeat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu di sini ada bahannya. Yang pertama kopi, garam, gula, dan air mineral, susu, sirup, dan yang terakhir tinta. Alatnya yaitu senter, batang pengaduk, sendok makan, dan yang terakhir gelas plastik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai pembuktian dari sifat-sifat koloid, di mana dalam sampel yang diambil oleh kelompok 5 terdapat 6 macam sampel. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pembuktian dari sifat-sifat koloid yang terdapat pada larutan gula. Untuk langkah kerjanya yaitu, pertama, kita masukkan air mineral ke dalam gelas plastik. Selanjutnya, kita tambahkan gula sebanyak 1 sendok makan. Dan kita larutkan ke dalam air mineral tadi. Lalu kita lakukan pengadukan hingga homogen. Setelah dilakukan pengadukan hingga homogen, dapat dilihat hasilnya untuk larutan gula yaitu dia berubah menjadi larut seutuhnya, di mana setelah didiamkan filtratnya yaitu bening, kemudian tidak adanya residu. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa ketika gula dilarutkan ke dalam air, maka dia akan larut secara sempurna. Ini yang dinamakan sebagai larutan sejati. Jika kita mencampurkan air dengan gula, maka larutan ini akan larut dan bening. Kemudian, jika kita mendiamkan, campuran tersebut tidak akan memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaring. Kemudian, secara makroskopis, campuran ini tampak homogen, dan secara mikroskopis, partikel-partikelnya tersebar di dalam air serta tidak dapat dibedakan. Nah, campuran seperti ini dinamakan larutan. Pada percobaan penyinaran dengan sampel larutan gula ini, dapat diketahui bahwa berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat karena berkas sinar hanya berjalan lurus, tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut. Oleh karena itu, larutan gula tergolong larutan sejati. Sebab cahaya yang dilewatkan dapat menembus gelas plastik hingga memantul pada dinding. Oleh karena itu, terlihat dari cahaya tersebut. Setelah diketahui bahwa cahaya dapat menembus gelas plastik dan terpantulkan pada dinding pada larutan gula ini, dapat diketahui bahwa larutan tidak memiliki efek tindal. Kedua yaitu menggunakan susu.
tahapannya yaitu memasukkan air ke dalam gelas. Setelah itu ditambahkan susu. Setelah itu diaduk sampai homogen. Setelah dilakukan proses pelarutan pada susu, didapat bahwa susu termasuk ke dalam sistem koloid, di mana setelah didiamkan terdapat filtrat berwarna keruh dan untuk residunya tidak ada. Di mana jika mencampurkan air dengan susu, maka kedua larutan itu akan larut, tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran susu tidak akan memisah dan juga tidak akan dipisahkan dalam penyaring. Hasil penyaringan tetap keruh. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Akan tetapi, secara mikroskopis, partikel-partikelnya tersebar di dalam air masih dapat dibedakan. Campuran seperti inilah dinamakan koloid. Setelah itu dilakukan penyinaran menggunakan senter dan dapat dilihat bahwa sinar pada campuran air dan susu diserap atau dihamburkan dalam mediumnya sendiri sehingga pada campuran susu tidak tembus cahaya. Hal ini dikarenakan campuran susu merupakan larutan koloid yang mempunyai partikel yang lebih besar dan acak sehingga sinar datang dipantulkan oleh partikelnya ke segala arah yang disebut dengan efek timbal. Selanjutnya yaitu dengan sampel garam. Pertama, kita masukkan air mineral ke dalam gelas plastik. Lalu tambahkan garam dengan sendok makan. Kita masukkan ke dalam air. Lalu kita aduk dengan homogen. Dilakukan perlarutan terhadap garam dapat diketahui tergolong jenis sampel larutan sebab setelah diamati filtratnya bening dan tidak ada residu. Setelah dilakukan penyinaran dengan larutan garam, berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat karena berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut. Larutan garam tergolong larutan sejati dan sehingga tidak mempunyai efek timbal. Dilakukan dengan menggunakan sampel kopi. Yang pertama, dimasukkan air. Kemudian dimasukkan kopi. Setelah itu diaduk menggunakan batang pengaduk. Setelah dilakukan pelarutan terhadap kopi, dapat diketahui kopi memiliki jenis sampel suspensi dan setelah didiamkan filtratnya keruh dan memiliki residu. Saat mencampurkan air dan kopi tidak larut dalam air. Walaupun campuran ini diaduk, lambat laun kopi akan memisah dan mengendap di dasar gelas. Campuran ini bersifat heterogen dan merupakan sistem dua fase. Campuran ini dapat dipisahkan dengan penyaringan. Campuran seperti ini dinamakan dengan suspensi. Terhadap larutan kopi, sinar pada larutan kopi diserap atau dihamburkan dalam mediumnya sendiri sehingga pada larutan kopi tidak tembus cahaya. Hal ini dikarenakan larutan kopi merupakan larutan suspensi yang mempunyai partikel yang lebih besar dan acak
sehingga sinar datang dipantulkan oleh partikelnya ke segala arah yang disebut efek Tyndall. Kita akan melakukan pembuktian sifat koloid yaitu gerak Brown. Yang pertama menggunakan sampel sirup dan yang kedua menggunakan tinta. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas plastik. Kemudian dimasukkan sampel sirup ke dalam gelas plastik. Selanjutnya kita akan ambil sampel tinta, dimasukkan ke dalam gelas plastik. Setelah dilakukan pengamatan, diperoleh hasil sirup merupakan masuk terhadap non-koloid sebab pergerakan partikel tersebar merata, sedangkan tinta masuk terhadap koloid karena pergerakan partikel tidak tersebar. Lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pada percampuran air dan gula, campuran tetap bening dan tidak memisah, dan ini dinamakan larutan sejati. Yang kedua, pada pengamatan efek Tyndall pada susu, cahaya tidak tembus. Hal ini dikarenakan susu merupakan koloid yang mempunyai partikel yang lebih besar dan acak, sehingga sinar datang dapat dipantulkan oleh partikel ke segala arah. Yang ketiga, pada larutan gula, cahaya tembus. Hal ini dikarenakan gula bukan koloid, melainkan larutan. Yang keempat, pada pengenalan sistem koloid didapatkan gula termasuk larutan gula, susu termasukkan koloid, garam larut, dan kopi termasuk suspensi. Semakin kecil viskositas, maka gerak Brown semakin cepat. Sebaliknya, semakin besar viskositas, maka gerak Brown semakin lambat. Lebih cepat daripada tinta, sebab tingkat kekentalan sirup lebih kecil daripada tinta. Demikian praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 5. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam praktikum kelompok 5. Sekian praktikum dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.